Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أعاذني الله وإياكم. Insyaallah ta'ala pada kesempatan malam yang berbarakah ini kita akan melanjutkan risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Risalah yang diberi judul dengan Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad, terkait tentang bagaimana prinsip yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengantarkan kita semua kepada ridha dan surga milik Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Pada pertemuan sebelumnya yang dimuliakan Allah wa iyyakum diulas oleh penulis rahimahullah taala bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi asma-Allah taala wa sifatuhu, nama-nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima dan menetapkan semua nama-nama dan sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim maupun yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dengan tanpa ditakwil, dirubah-rubah maknanya atau ditakwil, ditolak atau diserupakan dengan makhluknya atau digambarkan dengan kaifiah tertentu, ditentukan hakikatnya dengan hakikat tertentu. Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari hal itu semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian setelah itu yang tadi dari Allah wa iyyakum, penulis rahimahullah taala membawakan kalam a'immat salaf, ucapan para ulama salafun salih ridwanullah ta'ala alaihim
ajma'in. Untuk menguatkan akidah yang beliau terangkan, prinsip yang beliau paparkan, metode yang beliau jelaskan di sana azani Allah wa iyyakum pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan di sana azani Allah wa iyyakum, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk doa seperti ini yang saya berikan azani Allah wa iyyakum radhiyallahu ta'ala anhu, ini diberikan kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Adapun selain mereka para sahabat, maka al-aula yang lebih tepat adalah didoakan rahmat untuk mereka, sehingga dikatakan qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, fi qauli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Hadisnya riwayat al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disepakati akan kesahihannya. Allah memiliki sifat nuzul ila sama'id dunya, turun ke langit dunia dengan kaifiyah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah yura fil qiyamah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata yang lain di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yura fil qiyamah, akan dilihat nanti di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang menciptakan kita, Ia memberikan rezeki kepada kita, Ia memberikan limpahan nikmat dan anugerah, mulai dari kita ditiup ruh ketika berada dalam rahim ibu kita masing-masing, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir dari dunia azani Allah wa iyyakum. Rabb yang selama ini kita sembah, Rabb yang selama ini kita persembahkan semua jenis ibadah hanya untuknya, yang selama ini kita harapkan rahmatnya, yang selama ini kita lari dari azabnya, nanti di yaumul qiyamah akan dilihat berdasarkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun rinciannya yang azani Allah wa iyyakum, ini diterangkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Allah Azza wa Jalla akan dilihat oleh seluruh umat manusia fi urafatil qiyamah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh seluruh umat manusia fi urafatil qiyamah, pada permulaan hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datang li fadlil qada, untuk menentukan menghisab semua amal hamba-hambanya, yang mana saat itu sebelumnya azani Allah wa iyyakum umat manusia mendapati perkara-perkara yang sangat dahsyat dan mengerikan yang belum pernah mereka alami sewaktu di dunia. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah datang dan dilihat oleh seluruh umat manusia dalam keadaan marah. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah itu azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dilihat oleh orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang kafir azani Allah wa iyyakum hujibu an ru'yatihi ta'ala, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya diberi kesempatan melihat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan ridha, tidak dalam keadaan senang, lagi dalam kondisi marah. Kemudian sesudah itu mereka
Dan juga orang-orang yang berlumuran dengan dosa Allah wa iyyakum akan dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum mukminin mereka diizinkan untuk kembali melihat Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk ke dalam surga. Seluruh penghuni surga dari yang paling tinggi derajatnya sampai yang paling rendah Allah wa iyyakum. Yang paling rendah adalah hamba-hamba yang diangkat dari neraka Jahannam yang sudah menjadi arang Allah wa iyyakum. Ya, lulusan Jahannam, Jahannam. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasukkan dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan, bagaimana tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali mereka menjadi jasad-jasad yang sempurna, kemudian dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ya, yang paling bawah tingkatannya yang menempati surga dari Allah wa iyyakum belakangan. Jika semuanya sudah masuk, yang ini mendekam dulu dalam neraka, diadab sampai habis dosa-dosanya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali dari Allah wa iyyakum, dijadikan menjadi jasad yang sempurna, dipersilahkan masuk ke dalam surga. Fawajadaha mal'a. Dia masuk ke dalam surga, dilihat ternyata semuanya penuh. Ini ya. Jadi dia masuk ke dalam surga penuh, tidak ada tempat. Kembali ke dari Allah wa iyyakum, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Rabb, sesungguhnya surga sudah penuh. Di mana saya akan tinggal? Dipersilakan lagi untuk melihat surga sampai kali yang ketiga dari Allah wa iyyakum, dia masuk ke dalam surga. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu senang kalau aku beri kenikmatan seperti dunia seisinya? Ya. Dia merasa dari Allah wa iyyakum. Senang. Dulu sewaktu di dunia, tungkir balik, perang keringat, ranting tulang yang bawa ke atas dan atas ke bawah untuk menggapai dunia, kan dapat seluruhnya secara utuh. Ketika masuk ke dalam surga, diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah mendapatkan kenikmatan seperti dunia seisinya? Terima. Nabi yang gembira dari Allah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, bahkan aku akan memberikan kepadamu 10 kali lipat kenikmatan dunia seisinya. Itu yang paling rendah. Nah, baru setelah itu Allah menampakkan dirinya dari Allah wa iyyakum kepada hamba-hamba yang beriman di dalam surga dari Allah wa iyyakum. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka bagaimana? Sering juga sunnah diterangkan oleh Imam Ahmad. Wa ma asbaha hadhihi al-ahadith, dan hadis-hadis yang serupa dengan hal ini. Nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kita imani dan kita benarkan. Kalau hadisnya sahih, kita imani dan kita benarkan dari Allah wa iyyakum. Karena itu datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berbicara dengan hawa nafsunya, namun yang beliau sampaikan ketika menyampaikan syariat atau kabar adalah wahyu yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kita imani dan kita benarkan. La kaifa wala ma'na wala naruddu syai'an minha. Kata beliau rahimahullah, la kaifa, jangan tanpa menetapkan kaifiyah tertentu. Ya, tanpa menetapkan cara-cara tertentu. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, na'am, Allah akan dilihat sebagaimana seorang imam menampakkan dirinya di hadapan rakyatnya misalkan. Tidak boleh dari Allah wa iyyakum, karena Allah tidak menerangkan, Rasul juga tidak menerangkan bagaimana nantinya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Wala makna, juga tidak boleh kita menetapkan makna yang batil. Ya. Dikarenakan dia merasa susah, tidak cocok dengan berita semacam ini, dan mungkin Allah terlihat menurutnya dari Allah wa iyyakum.
Kemudian dia bertakwil nas-nas hadis sahih dengan takwil yang batil. Ketika tidak ada jalan lain, ya, tidak bisa ditakwil hadis-hadis tadi kepada makna zahirnya yang diberikan azan Allah wa iyyakum, mereka menggunakan kaidah batil melalui sanad hadisnya. Dia katakan hadis ini qat'iyyut tsubut wa niyyat jilalah katanya. Hadis-hadis semacam ini itu memang sahih sanadnya, tapi tidak tegas. Mereka yang diberikan azan Allah wa iyyakum. Ini tindakan hamba-hamba yang jatuh dalam penyimpangan dalam masalah asma Allah Taala wa sifatih. Ahlus sunnah berlepas diri dari hal itu semua. Wala naruddu syai'an minha. Tidak kita tolak sedikit pun berita-berita tadi. Kalau datangnya dari Al-Quran, datangnya dari hadis yang sahih, kita terima. Ya, kita terima yang dari azani Allah wa iyyakum. Karena Allah mengatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, tidak ada yang memberitakan kepada kalian kecuali zat yang maha mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Kenapa kita kemudian mengelak, menolak, merubah-rubah maknanya yang dari azani Allah wa iyyakum bila sultan wala burhan, tanpa adanya dalil dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ahli sunnah wal jamaah. Wa na'lamu anna ma jaa bihi ar-rasul haqqun, dan kami meyakini, mengetahui bahwasanya apa saja yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah hak, kebenaran yang harus diterima, yang harus dibenarkan dan harus diamalkan. Ya, diterima, dibenarkan dan diamalkan. Tidak semata-mata menerima yang dari Madinah azami Allah wa iyyakum, kemudian ditolak dengan cara yang halus. Ya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, tapi kemudian dia menolak. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya. Gitu ya. Nah, jadi ketika Rasul mengatakan inna Allah yanzilu ila sama'i dunya, hadis ini sahih. Tapi karena dia terima, tapi tidak dibenarkan. Diterima hadisnya sebagai hadis yang sahih, ditolak dengan cara yang lain. Dia katakan yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kita tanyakan kepadanya, rahmat seperti apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak sampai kepada hamba-hambanya? Yang turunnya ke langit dunia, kemudian balik lagi dari sini azani Allah wa iyyakum. Apakah seperti itu Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya? Tidak, dari sini azani Allah wa iyyakum. Sehingga diterima, dibenarkan, kemudian diamalkan. Kita sekuat tenaga yang dari sini azani Allah wa iyyakum mengamalkan konsekuensi dari berita-berita tersebut. Tidak semata-mata sebagai wawasan dan tambahan pengetahuan sekali bijina azami Allah wa iyyakum. Oh Allah nanti akan terlihat. Oh Allah setiap malam pada sepertiga malam terakhir diturun ke langit dunia. Berhenti sampai di situ. Bukan itu yang diinginkan sekali bijina azami Allah wa iyyakum. Tapi kita amalkan konsekuensinya. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka setidaknya yang terjadi azami Allah wa iyyakum, kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail pada saat itu. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Memohon agar tunaikan hajat kita yang terjadi azami Allah wa iyyakum pada saat itu yang terjadi azami Allah wa iyyakum. Sehingga tidak semata-mata tambahan wawasan. Ya, tahu kalau Allah turun, tapi setiap malamnya bablas sampai subuh. Agar kemudian, ya, dilaksanakan lebih dari waktunya yang diberikan oleh Allah wa iyyakum. Tidak demikian. Kita lihat bagaimana sahabat saleh radhiyallahu taala alaihi ajma'in. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang dikenal sebagai orang yang tegas dalam segala kebenaran. Ketika tahu hadis yang demikian dari Madinah azani Allah wa iyyakum, tidak ada satupun malam yang beliau lewati dari Madinah azani Allah wa iyyakum melainkan beliau melaksanakan qiyamul lail
beliau, gigi beliau yang dikenal dari Allah menghitang giginya, bukan sekedar dahi atau jidatnya yang dikenal dari Allah yang menghitam. Allah alam hitamnya ini karena memang akan sujud bekas banyaknya sujud yang dia lakukan, atau karena memang sengaja digeserkan ya, supaya nampak sebagai takbir yang resmi begitu. Ya, karena di awal sebagai takbir, wah ini harus ada bekas sujud di keningnya gitu ya. Nah, tidak semata-mata itu. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, mereka yang tidak azani Allah wa iyyakum baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama yang membawa dan mengikut amanah ilmu syariat agama ini, tidak azani Allah wa iyyakum, demikian sikap mereka. Menerima, membenarkan dan mengamalkan tidak azani Allah wa iyyakum. Ajib wala. Silakan kita menengok sejarah orang-orang terdahulu yang tidak azani Allah wa iyyakum. Baik dari kalangan para sahabat. Kalau di kalangan para sahabat, ketika datang sepertiga malam terakhir, di atas rumah mereka terdapat sosok seperti tiang. Jadi mereka melaksanakan salat malamnya di atas rumahnya yang azani Allah wa iyyakum. Jangan dibayangkan rumah di sana ada di wilayah Arab sana seperti rumah kita gitu ya, atapnya genteng gitu ya. Nah, mereka rasa azani Allah wa iyyakum. Menghabiskan malamnya dengan dia mulai di situ dari Allah karena tidak ada lampu. Salat di bawah terang sinar. Ya, semua para sahabat bisa kita cek. Ya, kita telusuri biografi mereka yang dari Allah. Mulai dari sahabat yang mulia, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, kemudian Ka'ab bin Malik dan seterusnya yang dari Allah. Nah, seperti itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah haqqan yang sesungguhnya. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh, tidak diperkenankan menolak keterangan Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun sepintas bertentangan dengan akal pikiran kita yang dari Allah ya. Tapi kalau Rasul yang memberitahukan, ya kita imani, kita terima, kita amalkan dengan dari Allah ya. Apalagi dalam bab asma wa sifat. Wa la nasifullah bi aktsar mimma wasafa bihi nafsah. Dan kita tidak layak, tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala melebihi sifat yang telah ditetapkan untuk dirinya. Jadi nggak boleh berlebihan asal menetapkan sifat, gitu ya. Nah, tanpa dari Allah wa iyyakum. Bila haddin wala ghayatin, tanpa memberikan batasan tertentu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dikarenakan Allah berfirman tidak ada yang serupa dengannya dari kalangan aku, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa naqulu kama qala, kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah, dan kita mensifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang ditetapkan untuk dirinya. La na'adda dzalik, kita tidak melampaui batas hal ini. Wa la yablughu wasful wasifin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai dengan sifat yang diberikan oleh makhluk-makhluknya. Bagaimanapun gambaran kita, ya, bagaimanapun indahnya rangkaian kata-kata kita menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih daripada itu dari Allah wa iyyakum. Ya. Karena Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma, dan makhluk itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu mereka, akal mereka tidak mampu untuk memahami hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena memang termasuk umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang
Allah wa iyyakum. Nu'minu bil Qur'ani kullih. Kita beriman dengan Al-Qur'an seluruhnya. Muhkamihi wa mutasyabihi, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Yang jelas maknanya ataupun yang tidak jelas disebutkan azani Allah wa iyyakum, dengan cara yang tersebut disebutkan azani Allah wa iyyakum di dalam surat Al-Imran. Ya, menerangkan jalannya ar-rasikhuna fil ilmi, para ulama dalam menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Wala yuzilu anhu sifatan min sifatihi, dan kita tidak diperkenankan menolak, meniadakan dari Allah sebuah sifat yang telah ditetapkan li syana'atin syanu'at, karena kesan negatif yang dipahami oleh sebagian pihak. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-kibriya, sombong. Ya, al-kibriya ridai, kata Allah Subhanahu wa taala, kesombongan itu adalah selendang kata Allah Azza wa Jalla. Aman naza'ahu, barang siapa yang berusaha merebut kesombongan tadi dari kalangan makhlukku, akan aku masukkan ke dalam neraka. Ya. Nah, sombong pada makhluk dari Allah wa iyyakum sifat yang tercela. Ya kan? Sifat yang tercela, tidak bersifat dengan kesepakatan seluruh ukala orang-orang yang berakal di kalangan umat manusia, baik kaum musliminnya maupun orang-orang kafirnya sekaligus. Ya. Ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi yang sahih dari Allah wa iyyakum menetapkan Allah memiliki sifat al-kibriya, tidak boleh bagi kita menolak sifat tersebut dengan semata-mata dari mengesankan kesan yang negatif. Ya, menimbulkan makna yang negatif dari Allah wa iyyakum. Kalau dikatakan makhluk, na'am, itu sifat yang tercela. Tapi kalau ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah berhak untuk menyombongkan dirinya. Karena semua alam raya yang ada ini dari Allah wa iyyakum sabilaha wa 'aliyaha, baik yang ada di muka bumi ini, di bawah tanah, di antara langit dan bumi, dan seluruh makhluk yang hidup di langit dari Allah wa iyyakum milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara yang kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajar. Ya. Secara akal sehat dengan fitrah yang jernih dari Allah wa iyyakum, fitrah yang suci, menetapkan hal yang demikian. Wala nam'adza al-Qur'an wal hadis, dan tidak boleh bagi kita melebihi batasan Al-Qur'an maupun batasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala na'lamu kaifa kullu dzalik, kita tidak bisa mengetahui bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala illa bi tasdiqir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tasdiqil Qur'an, kecuali dengan cara membenarkan Rasul alaihi salatu wassalam dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Cuma yang panjang, ya jelas, tegas, lugas dari Allah wa iyyakum, menerangkan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi semua nama-nama dan sifat. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalannya dari Allah wa iyyakum tidak mungkin. Ya, tidak butuh dengan takwil sana sini dari Allah wa iyyakum. Ya, tidak perlu diotak-atik nas-nas hadis maupun nas-nas Al-Quran Al-Karim dari Allah wa iyyakum melebihi batasan-batasan yang syar'i. Ya, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan yang lurus dan mudah dilalui. Barang siapa yang menjumpai adanya zair dalam hatinya, yang menjumpai dirinya berat untuk menerima sifat yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah, menjumpai dadanya sempit untuk mengakui berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka sadarilah itu merupakan tanda-tanda penyimpangan, merupakan tanda-tanda
kebinasaan seorang hamba yang hanya azani Allah wa iyyakum. Saja tinggalkan hal itu semua. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita imani, kita terima, kita benarkan, kita amalkan. Selesai. Ya, semua bab, semua nama, semua sebab. Nah, jadi azani Allah wa iyyakum kaidah penting yang perlu kita cermati. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah ya, al-rujuk ila ulama. Merujuk dan kembali kepada bimbingan para ulama ahli sunnah wal jamaah ar-rasikhina fi ilmihim yang betul-betul diakui kekokohan ilmunya yang azani Allah wa iyyakum. Ya, mereka menemukan sebuah jalan, sebuah metode, sebuah akidah, sebuah prinsip, kemudian disebutkan dalilnya dan diperkuat dengan ucapan salah satu saleh yang azani Allah wa iyyakum. Ya, di sini Ahlussunnah wal Jamaah. Di barisan mereka dijumpai sekian banyak para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ciri penyimpangan sebuah kelompok yang azani Allah wa iyyakum, sebuah pergerakan dakwah yang azani Allah wa iyyakum, manakala kelompok tadi, pergerakan tadi tidak dijumpai satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah mereka. Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mematahkan syubhat yang dibawakan oleh orang-orang Khawarij yang berkumpul di sebuah tempat yang bernama Harura untuk menggulingkan kekuasaan khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hendak memberontak penguasa. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka, mengajak mereka diskusi, berdialog ilmiah. Ya, diizinkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena memang Ibnu Abbas mumpuni keilmuannya. Gitu ya. Bukan sembarang orang. Jadi jangan merasa percaya diri terlalu tinggi karena azani Allah wa iyyakum baru mendapatkan sekali dua kali kajian tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tahu-tahu ujian mendatangi pos-pos market ya, market besar, kelompok-kelompok yang menyimpang di sana azani Allah wa iyyakum. Berdebat dengan mereka, ya, berusaha mematahkan syubhat-syubhat mereka. Ya, tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah dalam beramal. Nah, Ibnu Abbas diizinkan karena mumpuni. Ya, kita kan juga punya ilmu. Mana ilmu kita dibandingkan dengan Ibnu Abbas? Gitu ya. Yang diakui sebagai habrul ummah oleh semua para sahabat. Kibarul sahabat, sebesar sahabat di sana azani Allah wa iyyakum mengakui ilmuwan Ibnu Abbas radhiyallahu taala dalam bab tafsir, dalam bab fikih dan seterusnya dari macam-macam bidang ilmu yang azani Allah wa iyyakum. Ketika Ibnu Abbas datang ke markas besar Khawarij di Harura, mengajak diskusi mereka, berkumpullah puluhan tahun pembesar mereka, berdialog dengan azani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa aku tidak melihat satupun sahabat yang ikut serta dengan gerakan kalian? Ya. Kenapa aku tidak melihat satupun sahabat Nabi alaihi wasallam dari kalangan kibaruhum wa awsatuhum bahkan sigaruhum, pembesar sahabat atau yang pertengahan di kalangan mereka, bahkan sigarus sahabat, ya, tidak aku jumpai di kalangan kalian dari azani Allah wa iyyakum, terdiam. Ya. Dan bismillah ta'ala dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala rujuk sebagian besar dari mereka yang azani Allah wa iyyakum kepada yang kita ambil, yang kita ambil di sini yang azani Allah wa iyyakum ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah ar-rujuk ila ulama. Ya, merujuk kepada para ulama dan setiap permasalahan. Amalan di qauli ta'ala dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi ada'u bih." Ya. Wa idza ja'ahum, apabila datang kepada mereka kaum muslimin amrun, sebuah perkara
entah itu berita atau sebuah hukum atau sebuah problematika dan seterusnya. Minal amni awil khawfi, ya, entah berita yang menyenangkan, ya, atau berita yang menakutkan. Tada'u mereka langsung mengeluarkan begitu saja ya, dari azami Allah wa iyyakum. Ya, diulang sana kemari dalam keadaan bukan levelnya, bukan bidangnya ya, dari azami Allah wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbituunahu minhum." Duhai kiranya mereka mau mengembalikan kepada Rasulullah SAW di masa hidup beliau. Ini untuk para sahabat. Wa ila ulil amri minhum, atau dikembalikan kepada para ulama di kalangan mereka. Baik semasa meninggalnya Rasulullah SAW, sudah meninggalnya Rasul, ya, sampai saat ini azani Allah wa iyyakum la'alimahu alladziina yastanbituunahu minhum. Tentunya akan ada di kalangan para ulama tadi yang memiliki ilmu tentang syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui solusi dan jalan keluar menghadapi masalah tersebut. Nah, ini ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Sehingga tidak jarang kita jumpai setiap kali menyebutkan sebuah prinsip dimunculkan ucapan salaf, ucapan para sahabat, tindakan para sahabat, bagaimana para tabi'in, asbab tabi'in dan kecintaan Allah wa iyyakum yang memang disepakati bagi semuanya munculkan untuk menguatkan sebuah prinsip yang mereka paparkan yang ada di sini Allah wa iyyakum. Salah satunya di sini Ibnu Qudamah rahimahullah menunjukkan ucapan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, yang di kalangan masyarakat kaum muslimin secara luas lebih kenal dengan istilah Imam Hanbal, gitu ya. Nah, Imam Hanbal atau Ahmad bin Muhammad rahimahullah taala. Beliau Imam Mubasyir, seorang imam yang diagungkan di sana azani Allah wa iyyakum. Tahu di sunnah, betul-betul kokoh dalam membela sunnah Rasulullah SAW. Disepakati ilmunya, ketegarannya, dan amal beliau di sana azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau juga menunjukkan ucapan imam yang lain. Wa qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Itu juga demikian, yang lebih tepat dikatakan rahimahullah ta'ala. Karena doa dengan talbiyah mengatakan radhiyallahu anhu ini digunakan untuk para sahabat. Karena hanya para sahabat yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ridhonya. Dengan dasar surat At-Taubah ayat yang ke-100. Nah, dan menunjukkan imam yang kedua Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Ahmad, Imam Ahmad itu muridnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i muridnya Malik bin Anas rahimahullah. Dan Imam Asy-Syafi'i dikenal dari Allah wa iyyakum dengan kefasihan bahasa Arabnya. La syar'a bahasa Arab dari Allah wa iyyakum langsung kepada kabilah yang terfasih di zamannya. Ya, langsung belajar bahasa Arab kepada kabilah yang terfasih di zamannya selama belasan tahun dari Allah wa iyyakum. Ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 17 tahun dari Allah wa iyyakum. Nah, itu ya, itu baru mendapatkan zaud bahasa Arab yang sempurna, paham akar dengan bahasa, sehingga nggak cukup dengan cara-cara yang instan, gitu ya. Nah, inginnya itu belajar bahasa Arab super cepat, gitu ya. Kalau bisa semalam langsung aja, ya. Caranya ya dari Allah wa iyyakum, tapi nggak mungkin, gitu ya. Tidak mungkin hal itu dilakukan oleh seorang hamba, secerdas apapun orangnya, gitu ya. Nah, yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah taala, man akhadha al-ilma jumlatan fatahu bihi. Barang siapa yang mengambil sebuah ilmu sekaligus,
tersebut kemarin, begitu ya. Kata Rasulullah, akan hilang dari dia semua ilmu yang diambil lagi. Tidak ada yang membekas. Tidak ada yang membekas. Ya. Walakin dari beliau rahimahullah taala ma'naya wal ayati. Tapi ilmu itu diambil sedikit demi sedikit dengan bergantinya malam dan siang. Gitu ya. Hal ini dari Allah ya. Itu salah satu tips. Barangkali ada sebagian yang merasa kok kayaknya saya ini kursus bahasa Arab berkali-kali ganti bisa tuh gak bisa gitu ya. Nah, karena itu aja kita ya kan jadi dari Allah ya maunya instan gitu ya. Nah, pengennya kayak bimbingan belajar gitu ya. Nah, kami lulus sunat gitu ya. Jadi mereka mengejar poin di situ ya dari Allah ya. Bila kita belajar bahasa Arab mengejar sunat apa? Gitu ya. Enggak apa di dari Allah ya. Saya. Kata beliau rahimahullah taala, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah, dan beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla 'ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Tidak disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Dia menerima hadis Rasulullah SAW, menerima firman Allah Subhanahu wa taala, tapi dipelintir, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Ini ciri khas Ahlussunnah yang berikutnya. Ciri khas Ahlussunnah yang berikutnya yang diistilahkan oleh para ulama dalam ucapan mereka, Ahlussunnah wal Jamaah yastajibu tsumma ya'takibun. Ahlussunnah wal Jamaah mereka memandang dalil terlebih dahulu, baru membangun prinsipnya di atas dalil tadi. Gitu ya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yastadilun tsumma ya'takibun. Mereka melihat dalil terlebih dahulu, baru membangun prinsipnya di atas dalil tadi. Karena Allah berfirman, "Al-haqqu min rabbik." Yang namanya kebenaran datang dari Rabb Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-kitab wa sunnah dan jadi azan ya Allah ya. Jika kita lihat kitab-kitab dari para ulama, ya, ada di antaranya yang hanya menyebutkan dalil. Seperti Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim, bahkan Sahih Muslim dilengkapi dengan sanadnya secara lengkap, detail dan utuh. Ya, nah, dan sunnah yang lain. Semata-mata dalil, ya, kemudian dikasih judul atasnya, ya, seperti Imam Al-Bukhari menjelaskan prinsip atau mengambil sebuah faedah dalam kitabnya. Kemudian disebutkan hadisnya dari sini azani Allah wa iyyahu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Amma ashabul inhiraf, adapun orang-orang yang menyimpang, kebalikannya, ya'taqidun tsumma yastajibun. Mereka membangun prinsipnya terlebih dahulu, baru mencari dalil. Sehingga kalau dijumpai ada dalil yang bertabrakan dengan prinsip mereka, sedemikian rupa upaya yang mereka kerahkan di sini azani Allah wa iyyahu untuk memelintir dalil tadi supaya cocok dengan prinsipnya yang azani Allah wa iyyahu. Sehingga tidak jarang ketika mereka tidak menyukai cara lain, ditolak baik dengan cara halus atau dengan cara terang-terangan dengan azani Allah wa iyyahu. Nah, wa amanu bi Rasulillah wa bima jaa'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dan aku beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita yakini Rasul itu utusan Allah dan hambanya. Wa bima jaa'a an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam berupa syariat, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, kabar diberi dibenarkan dari azani Allah wa iyyahu. Ala murad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuai dengan maksud Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, semakna dengan ucapan Imam Ahmad, walaupun terangkai dalam kata-kata yang berbeda.
Gitu ya. Kalau Imam Ahmad merupakan dalil. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah taala ismal secara umum. Tapi satu makna yang tidak azani Allah wa iyyakum. Sehingga najidu ahla sunnati wal jamaah ya, muttafiqina ala kalimatin wahidah. Ya, kita menjumpai ahli sunnati wal jamaah mereka sepakat dalam satu prinsip, satu kebenaran yang tidak azani Allah wa iyyakum, walaupun tersebar tempat mereka, walaupun satu dengan yang lainnya tidak saling berjumpa. Gitu ya. Agak yang tidak azani Allah wa iyyakum. Wa ala hadza syara' as-salaf wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna 'ala al-iqrar wal imrar wal ithbat lima warada min as-sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrud li ta'wilihi. Atas jalan khilaf salafun saleh dan para pemimpin di kalangan salaf generasi belakangan ya meniti jalan inilah jalan yang telah dilalui oleh salafun saleh dan disepakati oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kulluhum muttafiqun 'ala al-iqrar, semuanya sepakat untuk mengakui ya, membenarkan wal imrar dan membiarkan hak sebagaimana datangnya, tidak diolah-atik, wal itsbat dan menetapkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sifat apapun, nama apapun yang ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah yang sahih kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa dirubah-ubah maknanya, ditolak secara halus atau terang-terangan atau diserupakan dengan makhluk. Nah, min ghairi ta'arrud li ta'wil, tanpa berupaya ya untuk mencari ta'wil dari nafs tersebut dari kebenaran dari Allah wa iyyakum. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah menyikapi nama-nama sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam kitab wa sunnah as-sahihah al-mutahhar. Nah, hakada yang berbeda dari Allah wa iyyakum. Nah, semoga apa yang kita ambil pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan lebih membuat kita berbeda dari Allah wa iyyakum menjadi hamba-hamba yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Allah taala wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanaka wa rabbana wa bihamdik asyhadu an la